Saya cuma ingin menyampaikan kok angkuh kali lah ya. Kau Edis angkuh. Enggak ada angku. Biasa memang namanya orang Batak. Bataknya Iya. kita, timurnya kita, dicampur. Dengar dulu. Dengar dulu. Kusut itu yang ada dalam otak kepalamu. Bataknya kita, ya timurnya Nggak kita. ada otaknya itu. Kau orang Batak, orang apa? Dengar dulu. Kamu dalih diam. Kamu dalih diam. Jangan kau pandai bertanya. Nanti jika diterangkan, otakmu nggak bisa menerima. Cuman pandai ngerocos saja. Jawab udah dulu. Silakan Pak. Dengan yang sudah kalian ungkapkan selama ini, ya kan? Sesuai dengan kacamatamu yang kau pakai, isi batok kepalamu hitam, nggak nyampe. Ingin memberitahukan kepada yang nonton ini semua seluruhnya, silakan. seluruhnya, ya kan? Terutama yang Muslim, ya kan? Jangan mau dibawa oleh aliran pikiran sesat seperti Oten yang terutama seperti si Eka. Karena yang ada dalam batok kepalanya kusut, tidak bisa Pak. waras. Oke, udah tua. Oke, udah tua itu mulutnya dijaga, Pak. Udah, itu sudah saya pilih kosakata yang paling sempurna untuk otak yang seperti Itu di belakang foto guru siapa itu? Siapa? Siti Jenar apa Habibna itu? Ya, di rumahnya teman. Oh, di rumahnya teman. Oh ya udah, kirain fotonya Muhammad. Setelah 1400 tahun ada foto, ternyata ada yang majang, ternyata berani juga. Ya silakan Bang, ada yang video yang dulu memang kita pernah dengar bahwa Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tetapi yang dulu biarlah yang lalu. Sekarang kan sudah baru. Sekarang begini Bang. Enggak, sekarang kan dia bilang Yesus adalah Tuhan. Begini Bang, saya potong Bang. Dan Edis kan percaya Tritunggal sekarang. Cara ngucapin dua kalimat syahadatnya Nabi Musa gimana? Ntar gua tengok dulu Bang, ntar. Nah, coba lihat dulu Bang, lihat dulu. Bagaimana Nabi Musa mengucapkan dua kalimat syahadat? Kalau memang Nabi Musa itu Islam, silakan. Ya, kita lihat. Dia lagi googling, guys. Kau, saya tengok kau gak berbobot, betul. Pertanyaan saya kau belum jawab. Lalu kau lagi bertanya. Kalau nggak berbobot, kalau nggak berbobot, kenapa Bang Jumamu kalah debat dengan saya? Jangan kau bawa-bawa Bang Zuma. Sekarang saya jawab. Diskusi dengan kamu. Lompat dari Monas. Silakan kamu lompat, ya. Silakan kamu lompat dari Monas. Kan Yesus yang ngomong tuh, aku hidup tuh. Bantu tap-tap layarnya teman-teman ya, bantu tap-tap layarnya, bantu share-share-nya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang buka kameranya. Oke, saya mau bertanya ya, boleh? Boleh bertanya, boleh ditanya. Mau ditanya juga enggak? Ya, saya boleh bertanya enggak? Boleh. Kamu boleh bertanya, saya juga boleh bertanya enggak? Boleh lah, boleh. Nanti you bertanya boleh. Oke, silakan. Oke. Saya bertanya, Yesus sekarang dia masih hidup atau mati? Yesus hidup dong, kan dia di surga sekarang. Mana dalilnya Yesus hidup? Ya. Di dalam kisah para rasul, kesaksian dari para rasul dan juga orang-orang yang menyaksikan dia bangkit. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Kita ngomong aja, saya ngomong aja, saya hafal kok ayatnya. Tenang aja. Dalilnya, tunjukkan dalilnya. Saya hafal ayatnya. Yesus, malaikat itu menyampaikan begini. Yesus yang kau lihat terangkat ke surga ini, terangkat ke surga, berarti Yesus di surga, dia hidup dong. Tunjukkan dalilnya. Yesus ya kan saya sudah ngomong. Oke, dalilnya saya tunjukkan. Kalau ada, kalau mau dalil kan? Nah, dalilnya Yesus masih hidup. Dia pernah berkata dirinya, saya masih hidup, begitu. Mana, ada nggak? Oke, tenang. Kalau ada, tunjukkan. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Oke, tenang. Saya bukakan ayatnya. Kalau ada terjun ya Bang ya? Saya terjun dari itu apa namanya? Dari tiang jemuran. Oke, dari yang dari Monasnya nggak jadi ya Bang? Dari tiang jemuran. Hah? Dari cepat lah, mana lah, jangan banyak bacot lah. Oke, Yohanes 24 ayat 50.
cepat. Tapi Yesus pernah berkata dirinya, aku masih hidup, umatku. Mana? Yesus gak perlu ngomong kayak gitu. Berarti itu Kalau nggak Yesus ada. sabar, Yesus gak pernah ngomong kayak gitu, ya. Yesus gak ngomong kayak gitu, karena orang Kristen tidak perlu seperti itu, teman. Tapi kesaksian dari orang yang melihat itulah yang membuat Yesus Kristus itu hidup. Oh, jadi kamu mau Yesus itu hidup? Saya mau Oke. dalilnya. Halo, umatku saya masih hidup ini. Ya, oke, mana? ini. Oke, silakan baca sendiri. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan bukan Eh? itu yang saya tanya, jalan kebenaran. Baca dulu. Kan kamu bilang Yesus itu hidup kan? Coba baca. Ya, Kak, itu kan kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Kamu kan dan minta hidup. perkataan Yesus. Iya kan, bukan kamu itu kan yang minta saya perkataan tanya. Yesus kan? Kamu minta perkataan Iya. Yesus karena ini Yesus hidup gak? Ya, Hidup gak? mana? Itu kan Ya, kata ini. Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Itu Lah kan kamu minta, Yohanes. Nah, perkataan Yohanes itu, tulisan Yohanes itu berdasarkan perkataan Yesus. Itu Yohanes, bukan Yesus yang Oke, mengatakan dirinya sekarang sendiri. pertanyaan saya, Nabi Muhammad hidup gak? Pertanyaan saya belum dijawab kok. Kok begini Kan kau, Yesus RK? hidup. Kau, saya tengok kau nggak berbobot kau, RK, betul. Pertanyaan saya kau belum jawab. Lalu kau lagi bertanya. Kalau dengan nggak saya. berbobot, ya kalau nggak berbobot, kenapa Bang Jumamu kalah debat dengan saya? Kalau Jawab nggak dulu berbobot, pertanyaan. kenapa Bang Juma dengan saya? Jangan kau bawa-bawa Bang Zuma. Jawab, Sekarang sudah ku saya jawab. mau diskusi dengan kamu. Lompat Saya mau dari diskusi dengan Monas. kamu. Silakan kamu lompat, ya. Silakan kamu lompat dari Monas. Kan Yesus yang ngomong tuh, aku hidup tuh. Mana Loncat. Yesus? Pergi kau ke Jakarta sekarang, lompat dari Monas sekarang. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan, Dalilnya mana? tunjukkan data, dalil. Oke, saya sudah tunjukkan. Yesus sendiri yang ngomong. Ini tinta merah loh. Nih. Lalu Mana? lihat, ini Itu tinta kan merah Yohanes. nggak? Tulisan Yohanes. merah. Tengok itu Lihat Yohanes. ini tulisan merah Itu nggak? Yohanes. Lihat ini tulisan merah nggak? Lihat ini tulisan merah nggak? Apa itu Yohanes loh itu? Nah, kalau Jangan kau tulisan merah berarti ngada-ngada. perkataan Yesus. Kalau tulisan merah, perkataan Yesus. Sekarang kapan kamu lompat dari Monas? Oh itu berarti Yesus Enggak, yang gini aja. nulis itu. Kamu naik, Yesus yang berkata, murid-murid yang menulis. Jadi loh, ada itu juru Yohanes. tulis. Iya, Kenapa Yohanes nggak ada? menuliskan. Iya, Nggak ada Yohanes di sana. menuliskan Surat berdasarkan Yesus. perkataan Yesus. Begini loh RK. Nah, Kalau kenapa betul nggak ada itu- surat apa? Kenapa nggak ada surat apa? Kalau betul itu Yesus yang Enggak, saya ngomong, tanya. mesti Tadi ada kamu di bilang apa? Alkitabmu. Enggak, saya tanya. Tadi kamu bilang kenapa tidak ada surat apa? Surat Yesus ayat segini, ayat begini. Kenapa kau ketawa RK? Aduh, kamu bilang surat Yesus. Gak ada tuh Injil Isa gitu. Gak ada. Coba kamu pakai logika gitu ya. Logikanya gini. Isamu di dalam Al-Quran itu diturunkan Injil, betul? Betul. Oke. Injil Isa itu ada nggak? Nggak ada. Jadi nggak ada Injil Isa. Itu kan Taurat Oke. hanya untuk kaum Yahudi. Oke. Betul Sekarang nggak? gini gue Taurat tuh sabar, kamu nggak ngerti ya. Sekarang Injil Allah ada nggak? Perkataan Allah ada nggak? Nggak ada. Oh, Allah nggak ada perkataan juga ya? Pantas. Banyak perkataan Allah nggak ada. Oke, jadi perkataan Allah itu ada dalam Al-Quran. Iya, banyak. Al-Quran itu kekal nggak? Nanti kau lempang baru kau tahu. Turunlah kau bodat longor. Turunlah kau longor ya, nggak usah kau di sini longor. Lama-lama ku maki juga kau ini ya. Ayo bang, Halo bang, Kristen atau bukan? Islam lah bang, ngapain Kristen bang? Oke, jadi Kristen itu benar atau tidak? Kristen ya salah bang, gak masalah Oke, itu. jadi agama yang benar itu agama apa? Agama Islam lah bang, itu sudah tercatat di Al-Quran bang.
Jadi agama Islam adalah agama yang benar. Jadi selain Ya. agama Islam berarti jadi selain agama Islam itu salah gitu. Salah itu semuanya bang, salah. Oke, Dia sekarang. aliran, Bang. Oke, sekarang Nabi Musa agamanya apa? Nabi Musa Islam itu bang. Oke. Islam itu tidak bisa dipisahkan dari syahadat, betul? 2 kalimat syahadat, betul? Ya betul betul. Oke, syahadatnya Islam bagaimana coba? Saya Islam kok. Iya, Ngapain iya, kamu? Ya, syahadatnya gimana? Asyhadu alla ilaha illallah. Kamu ngerti gak bang? Kalau nggak ngerti, Coba jangan ngomong nanya. dulu. Coba ngomong dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, sekarang pertanyaannya, ketika Nabi Musa mengucapkan kalimat syahadat, Nabi Musa mengucapkan 2 kalimat syahadat gak? Gimana bang? Nabi Musa kan kau bilang Islam. Ah, Nah, Nabi Musa mengucapkan 2 kalimat syahadat gak? iya ngucap dia bang. Oke, cara ngucapin 2 kalimat syahadatnya Nabi Musa gimana? Ntar gua tengok dulu bang. Ntar. Nah, coba lihat dulu bang, lihat dulu. Bagaimana Nabi Musa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kalau memang Nabi Musa itu Islam, silakan. Ya, kita lihat. Dia lagi googling, guys. Dia lagi googling ya. Teman-teman bantu tap layarnya, bantu repost ulang live ini, share ke 5 orang. Mau lihat ya, itu ya, Rima Manalu ya, mau lihat ya. Itu, ya. Coba kita lihat ya, teman-teman bantu tap layarnya, tembuskan ke 100k teman-teman ya, tembuskan ke 100k tap layarnya, teman-teman jangan lupa repost ulang live ini, jangan lupa share ulang live ini, jangan lupa di posting ulang ke story-nya juga ya, di story-nya masing-masing teman-teman ya. Silakan, dia lagi di Israel ini lagi cari, si Israel ini lagi cari. Ternyata dia menggunakan alat-alat dari kafir untuk menjawab pertanyaan. Ya kan saya bukan Ya. Ustaz. Oh, mau nanya Oke. yang lebih dalam ke Ustaz bang. Oke, coba kamu jawab pertanyaan saya. Bagaimana caranya Nabi Musa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Silakan. Ya gak ada di Google bang. Gak ada kan? Ya. Berarti Nabi Musa Islam atau enggak? Ya dia Islam bang. Nabi Adam Iya, aja, bang. kalau Islam pasti mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Betul? Ya enggak semuanya bang, orang Berarti baik sah dari enggak? lahir. Kalau dia enggak mengucapkan 2 kalimat syahadat, Nabi Musa sah enggak jadi Islam? Ya tetap sah-sah aja karena Enggak, dia Nabi, bang. saya tanya, kamu meragukan enggak? Ketika kan saya gini, saya bilang saya Islam, ya kan? Nah. Saya bilang saya Islam, tapi kamu tanya, RK, coba dong kamu ngucapin 2 kalimat syahadat. Saya enggak mau, kamu ragu enggak kalau saya ini Islam? Ngapain aku, orang dia Nabi oh bang. Enggak, saya tanya, kalau saya tidak mengucapkan 2 kalimat, si RK ini, yang kafir ini, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi ngaku Islam, kamu ragu nggak saya sebagai Islam? Iya ragu kata istri saya. Nah, ragu istri kamu lebih pintar dari kamu ternyata. Loh, kok enggak? Ya. Nah, sekarang gini. Ketika Nabi Musa kau tidak pernah temukan Nabi Musa mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah kamu meragukan keislaman dari Nabi Musa? Enggak, bang dia Nabi kok bang. Ngapain? Iya, kalau dia Nabi, Nabinya Islam. Sekarang, Nabi Muhammad sudah ada di zamannya Nabi Musa enggak? Enggak ada bang. Enggak ada. Nah, bagaimana mungkin Nabi Musa mengucapkan 2 kalimat syahadat sementara Nabi Muhammad aja belum ada di zamannya Nabi Musa? Kamu ini, Coba kau enggak terlalu dalam belajar agama Islam bang. Makanya terlalu dalam, makanya saya ini Kristen karena saya memahami. Coba kau pikir, jangan kau dibohongi sama orang-orang, teman. nah, bohong-bohong dari mana bang? Lah, memang kamu dibohongin, Bang. Kamu dibohongin. Boleh saya nanya gak bang? Boleh gak, Oke, bang? silakan pertanyaanmu. Berarti tadi kamu udah kalah. Teman-teman bantu repost ulang live ini ya bagi yang belum repost ya. Silakan. Silakan. Kenapa abang kok bisa menuhankan Yesus? Gimana bang? Karena memang Yesus itu Tuhan. Tuhan dari mana bang? Oke. Yesus tidak dituhankan karena dia dilahirkan, betul? Menurut kalian, betul? Enggak, bukan gitu. Kalau menurut
di agama Islam itu Yesus Nabi Musa, Bang. Kalau menurut jadi Yesus itu Nabi Musa ya? Ah, benar. Astagfirullahaladzim. Bang, yang diajari. La hawla wa quwata illa billah. Astagfirullahaladzim ya Allah. La hawla wa quwata illa billah. Astagfirullah. Jadi gurumu bilang kalau Yesus itu Nabi Musa. Iya, Nabi Musa yang Astagfirullahaladzim ya Allah. kan yang membelah lautan itu Nabi Musa kan, Bang? Iya, jadi Yesus itu Nabi Musa menurut gurumu. La hawla wa quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bang, istighfar dulu, Bang. Coba istighfar dulu biar abang itu. Yang istighfar, Bang. Soalnya kamu kocak, guys. Hanya Bang yang kocak, Bang. Astaga. Kamu kocak, apa lagi pertanyaanmu? Ya, itu jawab dulu, Bang. Oke. Yesus itu dijawab, Bang. Kamu dengar baik-baik. Yesus itu punya kuasa sebagai kuasa ilahi. Kuasa ilahinya Yesus adalah membangkitkan yang mati. Iya. Sekarang pertanyaan saya, manusia biasa seperti kamu yang longor, apakah bisa membangkitkan yang mati? Lah, kagak bisa. Saya tanya, nabimu pernah nggak membangkitkan orang mati? Kagak pernah. Yesus bisa membangkitkan orang mati sebagai kuasa Allah Subhanahu wa taala, Bang. Oke. Jadi pernah nggak Allah Subhanahu wa taala menyatakan diri sebagai maha kuasa lewat nabinya? Pernah nggak nabi? Oke, pernah Bang. Ada di Oke. Al-Qur'an, pernah jawab. Oke, pernah. Sekarang pernah nggak Nabi Muhammad membangkitkan orang mati? Sama seperti Yesus. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, Bang. Itu Nabi, Bang. Iya, maka dari itu yang bisa membangkitkan orang mati hanya Tuhan, betul? Ya, betul. Nah, Sabar. Yesus bisa membangkitkan orang mati karena dia Tuhan. Tuhan kok mati kan gitu, Bang. Oke, Terus yang menghidupkan sabar. Yesus itu mati. siapa? Sabar. Yesus mati, tetapi Yesus bangkit gak? Ya, bangkit nanti di hari kiamat tuh di Bukan agama bangkit di hari kiamat sekarang. Bukan bangkit di hari kiamat. Sekarang kau lihat ya. Kau pakai kalender gak di situ? kalender. Buat apa kalender, Bang? Enggak, kamu pernah lihat kalender enggak? Di bulan April. Gak pernah kalender saya, Bang. Kamu sekolah enggak, saya tanya? Sekolah. Saat kamu sekolah itu, kamu ada libur kenaikan Isa Al-Masih enggak? Kebangkitan Isa Al-Masih Oh, enggak? enggak ada. Orang sekolah saya bukan Saya Kristen. tanya, ketika kamu libur sekolah, kamu ada lihat di kalender kebangkitan Isa Al-Masih enggak? Enggak ada. Sekolah saya Islam bukan Kristen. Berarti kamu orang Islam saja menggunakan kalender Gregorian yang kau pakai itu. Sulit kau Itu mengerti. Sulit Itu kau mengerti. kalendernya negara itu, Bang. Itu Nah, negara saja mengakui enggak kalau Isa itu bangkit dari antara orang mati? ya emang tercantum di Al-Qur'an. Nah, berarti Yesus itu bukan cuma mati tetapi bangkit enggak? Iya, saya nanya yang membangkitkan Oh. Yesus itu siapa, Bang? Itu. Yesus bangkit atas dasar kehendaknya sendiri dan kehendak Bapa. Saya. Sekarang, kamu dengar dulu baik-baik. Ya, Bang. Israel, kau dengar baik-baik. Kamu ada, sebagai laki-laki, kamu ada niat mempoligami istri kamu enggak? Ya enggak ada lah, Bang. Apain, Bang? Jujur. Nah, Jujur. poligami itu ada apa? Kau diam. Kakak perempuan yang di sebelah, kakak perempuan, istrinya kakak Israel ini. Tadi malam dia ada DM saya, Kak. Katanya dia mau poligami kakak. Jangan gitu kok. Kamu tadi malam DM aku, katanya kamu mau poligami istri kamu. Jujur kamu ngaku, Kak. Benar Kak, tadi malam dia DM saya, Kak. Katanya dia mau poligami kakak, Kak. Katanya dia ada cewek-cewek gitu.
Aduh kamu kok Kak. kok gitu bang kok. Wah parah kak, parah. Kamu jujur Tukang kamu. ngarang kok bang. Wah kamu parah kamu parah ga. Aduh, katanya mau berdebat kok sampai gitu Ini bang. kita berdebat. Tadi malam kan kamu bilang ada niat poligami karena itu ada syariatnya. Tadi malam kamu bilang Bang RK, kalau aku poligami istri aku gimana Bang RK? Aku bilang syariat agama kamu gimana? Kamu bilang boleh. Baru kamu tanya, boleh nggak Bang RK? Aku bilang ya udah terserah kamu. Ya udah nanti aku ngomong ke istriku. Ya udah aku sampaikan langsung. Boleh bang, boleh. Gitu. Iya, sekarang coba kamu tanya istri dulu. Ma, boleh nggak aku poligami kamu? Coba kamu tanya sekarang. Coba kamu tanya dia. Orang istriku ini apa? Dia bisa menghasilkan anak, dia Saya tanya, segalanya. coba tanya. Segalanya katanya asik. Iya. Segalanya asik. Dengarkan dulu bang, dengarkan. Segalanya juga. Istri saya gak bisa menurunkan itu bang. Enggak. Sekarang saya tanya. Istri kamu di mana sekarang? Itu lagi makan dia, no. Oh, kamu menjauh dari istri kamu. Takut kamu. Jawab. Saya takut. Ini dekat kok, jauh katanya. Bu, kak. Hei, bu katanya lu. Bapak kau. Emang istri kamu umur berapa? Oh, masih 19 dia bang. Oh, Masya Allah. Boleh lah bang ya. Boleh makan bro. Boleh lah kau ya. Jadi istrimu segalanya ya? Iya lah bang. Boleh poligami itu boleh bang, asal ya. Boleh. Jadi coba kamu coba tanya bilang, "Ma, boleh nggak kalau aku poligami itu?" Loh, orang istriku bisa segalanya. Nah, coba dengar dulu istri kamu. Dengar dulu istri kamu. Boleh ya? Enggak. Iya, gua. Kak mau nggak dipoligami sama suaminya ini, Kak? Enggak katanya. Oke lah Bang ya, kamu orang baik Bang ya, kamu turun aja. Saya cari orang yang berpolemik. Kamu orang baik ya, turun aja Bang ya. Terima kasih Bang ya. Salam kenal Bang ya. Oke, siap. Oke, silakan ya. Saya cari orang yang berpolemik ya. Oke, silakan. Malam selamat Bang RK. Selamat, Kristen bukan Bang? Alhamdulillah Muslim bang. Silakan buka kameranya teman. Oke, Iya, silakan Bang. Tadi saya sudah nyimak bang dari tadi. Itu hanya canda-canda aja Bang. Iya. Kamu level 27, give aku dong. Level 27 Bang. Banyak duit kau Bang. Banyak duit doang. Bang. Ya, silakan. Apa pertanyaan Bang? Silakan. Enggak, tadi itu kan ini ada pertanyaan, abang jawab. Yesus mati gitu. Ya. Nah, Terus ya cuman nyimak itu doang. Terus kalau yang Yesus enggak, mati, kalau kamu membahas Yesus mati, kamu percaya enggak Yesus bangkit? ya percaya. Tapi Oke, waktu kamu Yesus percaya enggak? Enggak, kamu percaya enggak Yesus mati? percaya. Oke, kamu percaya Yesus mati. Tapi saya mau Pada tanya abad gini, Bang RK. sabar, pada abad keberapa Yesus mati? Itu saya nggak ini cuman itu aja, cuman dengar itu aja. Tapi yang saya pengen tahu, waktu Oke. Yesus mati, siapa yang jaga alam semesta ini gitu? Oke. Ya, Kamu tahu enggak ya? Allah itu maha kuasa dan tak terbatas. makanya kuasa itu kok bisa mati bang gitu. Gini, Alkitab mencatat dan juga di dalam ajaran para rasul, kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Ya, kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Ya, Allah tidak bisa mati karena Allah itu goib, roh, gak bisa dipaku, gak bisa dilihat, suaranya pun gak bisa didengar. Mana mungkin Allah mati? Tetapi kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Karena Yesus memiliki dua kodrat, Allah dan manusia. Kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia.
Ya, ketika Yesus mati, apakah alam semesta yang saya tanyakan itu? Iya, saya mengerti. Ketika Yesus mati, apakah alam semesta ini tidak ada yang jaga? Kamu salah besar. Makanya kita kenal Allah itu sebagai omnipresent. Artinya tak terbatas. Ketika dalam kata tak terbatasan dia yang tidak bisa diukur oleh ruang dan waktu, karena dia adalah yang awal dan yang akhir. Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Sama seperti dalam kitabmu mengatakan dalam Al-Hadid ayat 3, huwal awalu wal akhiru. Ya. Jadi ketika dia mati, ya keilahiannya omnipresent, tak terbatas. Katanya Iya. kok bisa mati gitu. Iya, maha kuasa dalam arti mengapa Yesus harus mati. Kalau Yesus tidak mati, kita yang mati, kamu yang mati. Karena konsekuensi dari dosa itu adalah kematian. Malah bingung bang kalau kayak gitu. Ya, kalau kamu bingung memang karena kamu bukan Kristen. Orang Kristen pasti memahami itu. Iya, soalnya konteks mati itu kan udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, sekarang kalau nggak gini bang. Konsep Kalau nggak bisa mati, kalau mati nggak bisa ngapa-ngapain, itu kecuali matinya nggak bangkit bang. Ya, sekarang Nabi Musa, sabar. Kan saya yang tanyain itu waktu mati siapa yang jaga gitu. Jika nabimu mengalami kematian, apakah nabimu bisa bangkit atau tidak? Itu nabi bukan Tuhan. Iya, saya tanya, di mana Allah kamu ketika nabi kamu mengalami kematian? Yesus mengalami kematian tapi bangkit dari kematian. Allah itu ya. Kan sama-sama nabi nih, saya ikutin kamu, sama-sama nabi. Gini. Kan sama-sama nabi. Yesus kan nabi. Muhammad juga kan nabi. Yesus nabi, saya ikutin kamu. Oke. Tuhan siapa Bang Eka? Saya akui ini. Dengar dulu. Saya ikutin mau kamu. Yesus adalah nabi, betul? Sepakat? Makasih. Iya. Nabimu juga adalah nabi, sama-sama nabi, betul? Yes. Betul? Oke. Kenapa Yesus mati Ya, betul, tapi betul. bisa bangkit? Oke. Kenapa Yesus mati bisa bangkit? Kenapa nabimu mati nggak bangkit? Yesus itu apa nabi apa Tuhan? Iya, makanya saya ingin membuka pikiran. Iya, gini teman. Yesus itu Tuhan. Gini teman, biar kamu memahami dengan baik ya. Yesus dengan Muhammad kan kau bilang sama-sama nabi, betul? Iya, sama-sama nabi. Nah, Tapi dengan sekarang Tuhan. sabar. Ketika Yesus mati mengalami kebangkitan, ketika Muhammad mati, apakah Muhammad mengalami kebangkitan? Kalau Kan namanya sama-sama nabi itu. kalau namanya mati Enggak, saya enggak tanya itu. Yang saya tanya adalah kenapa Yesus mati mengalami kebangkitan? Kenapa nabimu mati enggak mengalami kebangkitan? Kenapa beda? Apakah Allah itu pilih kasih? ini kan sudah lari dari konteks Bang Erka. Bukan lari dari konteks gitu. Bukan lari dari konteks. Ini akan membuat kamu mengerti. Tuhan. Terus Nabi Muhammad itu dalam agama Islam itu Nabi Muhammad itu bukan. Nah, kenapa dia nggak bisa bangkit? Kenapa dia nggak bisa Karena dia bangkit? Nabi. Nah, kalau Yesus juga kan Nabi seperti katamu. Kenapa Yesus bisa bangkit? Ayo. Kalau menurut keyakinan saya, Ayo. Enggak, saya nggak minta keyakinan kamu. Saya nggak minta keyakinan kamu. memang nanti di hari kiamat. Saya nggak tanya itu, Bang. Yang saya tanya adalah Yesus yang kau bilang Nabi kenapa bisa bangkit? Nabimu yang adalah Nabi kenapa tidak bisa bangkit? Itu pertanyaan saya. Kan sama-sama Nabi itu. Ya kan bukan konteks ketuhanan, sama-sama Nah, Nabi yang bisa hidup lama-lamanya di surga itu siapa? yang bisa hidup selama Yang berkuasa di surga itu siapa? Ya pasti yang memiliki surga Bang Eka. Nah, sekarang nabimu itu memiliki surga atau tidak? Ya kalau di agama kami siapa yang percaya dengan Tuhan kami, dengan Tuhan kita, Saya tanya, nabimu sekarang sudah di surga atau tidak? Muhammad. Saya tanya, nabimu sekarang sudah di surga atau tidak? Kenapa? Saya tanya, nabimu sekarang sudah di surga atau tidak? Yang tanyakan, nabimu sekarang sudah di surga enggak? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Kenapa jawabnya itu?
Ya, Pikirnya, kalau cuman Allah kita- yang tahu, apakah tidak ada? Gini. Kalau Allah yang tahu, kamu dengar. Kalau Allah yang tahu, berarti apakah tidak ada kepastian bahwa Nabi itu sekarang sudah di surga? Kita cuman meyakini, mengimani Nabi kita sudah ada. Dan kita akan ketemu Nah, besok maka dari setelah itu, kita teman. melewati alam barzah gitu. Ini konsepnya bukan di situ. Saya Sekarang, mau nanya apa aja dulu. oke, berarti Banyak orang Kristen berarti sudah paling. siapa yang Oke. I got the point. Kamu tenang. I got the point. Mengapa kau bilang ini, Itu aja, RK? Kenapa itu kamu aja nggak? pertanyaan saya. Kamu dengar dulu. Aduh ya Ini Tuhan. Konsepnya sudah Ya, lari. kamu dengar saya jawab. Kamu dengar saya jawab pertanyaan kamu, ya. Ya. Mengapa orang bertanya, RK, kenapa kamu nggak mualaf aja? Ya. Karena apa? Jawaban ini tidak ada yang bisa menjawab. Kamu dengar, jangan potong omongan saya. Enggak, Jangan potong. Jangan potong omongan saya. Jawab aja dulu. Jangan potong omongan saya, teman. Ya saya jawab nih. Kamu dengar ya. Ya, kenapa saya lebih pilih Kristen? Karena Yesus sudah ada di surga. Ya, makanya saya memilih Kristen. Saya Tahu tidak dari mungkin mana sampean pasti? dengar dulu. Mau tanya itu aja sampean tanya Yesus. Dengar, ya, belum apa-apa udah kejang-kejang nih, nggak terima kenyataan. Mana Bang RK itu aja jauh. Jadi nggak terima kenyataan gitu ya. Jadi kamu nggak bisa, kamu dengar, kamu nggak bisa terima kenyataan. Kalau nabimu, pertanyaan saya. dengar dulu. Karena nabimu belum ada di surga, Yesus sudah ada di surga, makanya kau kejang-kejang ya. Saya lebih memilih, kenapa saya nggak mau pindah dari Kristen, keluar dari Kristen? Karena saya lebih memilih bahwa mengikuti orang yang sudah ada di surga daripada orang yang masih ada dalam kubur. Ya, Yesus yang kau lihat terangkat ke surga ini akan datang dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga, itu kata Alkitab. Yang menyaksikan itu hampir 500 orang lebih. Banyak orang yang menyaksikan bahwa Yesus terangkat ke surga. Berarti di mana tempat Yesus sekarang? Tempat Yesus adalah di surga. Saya tidak menjawab agama, saya tidak mau mirroring agama kamu, teman. Tapi kenyataannya begitu, Yesus sudah di surga, nabimu di surga atau enggak? Kalau nabimu sudah di surga dan memberikan sebuah kepastian, tentunya saya akan ikut nabi kamu. Gak usah muter kemana-mana. Kamu dengar baik-baik. Saya akan mengucapkan 2 kalimat syahadat sekarang. Kalau kamu sanggup menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dengan data Nabi Muhammad di surga, silakan. Saya syahadat sekarang. Namanya orang Islam, Bang RK. Saya jelaskan dulu. Namanya manusia itu tempatnya dosa dan salah, ya. Ya. Ngerti nggak? Namanya manusia, konteks manusia ini ya. Saya jelaskan itu. Yang berdosa akan masuk neraka. Tapi di agama Islam, di agama kami ini, dosa yang ketutupan itu akan masuk surga kemudian gitu. Oke. Sekarang bagaimana dosamu itu diselesaikan sehingga kamu bisa ke surga? Sekarang yang nggak bisa Bang RK, wallah. Gini, wallahu alam bisawat lagi. Ya, iya. Di agama Islam itu Gini, sekarang gini. berbuat baik. Kamu dengar baik-baik. Bukan kayak di Kristen langsung masuk surga gitu aja ya. Kamu dengar baik-baik, teman. Kamu dengar baik-baik ya. Di dalam dengar dulu. Di Pertanyaan dalam saya jawab dulu. Iya, dengar baik-baik. Kita lagi bicara tentang keimanan ini. Tenang. Ketika kamu mengatakan bahwa ya di dalam surah Al-Fatihah mengatakan, ya Allah berikanlah aku jalan yang lurus, betul? Ihdinas siratal mustaqim, betul? Namanya berdoa ya haruslah kita berdoa kan gitu. Enggak, kamu mengucapkan bahwa berikanlah aku jalan yang lurus atau tidak? Mesti hari kita berdoa Bang Irka. Oke, sekarang Bukan pertanyaan bukan. Pertanyaan Kita pertama. berbuat baik gitu aja. Oke, pertanyaan pertama, sampai kapan kamu mengucapkan berikanlah aku jalan yang lurus?
Ya, sampai kita mati. Sampai kamu mati kau sudah temukan jalan yang lurus atau tidak? Wallahu a'lam. Jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Gak bisa, gak. Oke. Sudah masuk surga. Kamu dengar baik-baik teman. Kamu dengar baik-baik ya. Gak gini aja Bang RK. Enggak, saya dapat poinnya. Saya dapat poin. Gini, Tanya saya dapat. saya itu simple. Iya, simple. Waktu Tuhannya orang Kristen mati, siapa Oke, yang jaga alam semesta ini? saya sudah jawab. Wah. Saya sudah jawab. Ya, jangan ulang-ulang Mana pertanyaannya. jawabannya? Karena itu Jawabannya gambling. Karena itu dalam sebuah ranah diskusi namanya gambling falasi. Gak usah ulang-ulang. Ya, gini. bukan diulang-ulang, belum dijawab kok. Itu sebuah gambling falasi. Kamu mau ngerti atau tidak itu urusan kamu. Yang penting saya sudah kasih Ya. jawabannya. Sekarang gini Jawabannya teman. mana Bang RK? Jawabannya mana? Kamu dengar baik-baik dulu. Jelaskan. Kamu dengar. Saya Kamu dengar, dengar. saya- Iya. Jelas- Kamu saya dengar baik. jelaskan dulu. Kamu dengar dulu. Wah, Bisa nggak dengar? ini bukan ceramah Bang RK, ini tanya doang. Saya nggak ceramah. Tapi ketika kamu pertanyaan Belum dijawab itu orang ngetek semua. Sabar. Belum dijawab. Takut dia ditanya teman. Gini teman, gini sobat, coba gini teman, ya saya panggil kamu teman nih, Jawab ya dulu, kamu, nggak usah kemana-mana. saya sudah jawab, saya sudah jawab gini, Coba, iya siapa saya yang sudah jawab? jawab, Belum dijawab sama iya, Apa kamu Yesus kamu ada, tidak, apa- oke apa- kamu apa- kamu apa- tidak apa- mendengar perkataan saya, kamu mau terima atau tidak itu urusan kamu, yang penting saya sudah kasih jawaban. Jawabannya Sekarang apa? gini ya. Jawabannya Saya sudah kasih jawaban. Allah itu omnipresent, ya tak terbatas. Tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Tak terbatas Allah itu. mati, Allah yang jaga gitu. Bukan Allah kamu negeri Mekah, beda Allah negeri Mekah dengan Allah Israel. Kamu dengar baik-baik. Allah kamu dengar baik-baik. mati, kok masih Allah- ada Allah gitu. Kamu masih dengar ada kamu dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Allah negeri Mekah ya berbeda dengan Allah Israel, Allahnya Nabi Musa itu berbeda. Berbeda. Jadi jangan samakan Allah negeri Mekahmu. Ya jangan samakan. Saya lakum dinukum. Jawabnya kawan. Jangan samakan Allah mau negeri Nggak bisa Mekah. jawab itu RK itu. Bapak itu Saya sudah jawab teman. Takut ditanya dia, kabur nih. ngapain? Kabur, takut ditanya, kabur. Turun aja. Turun aja kalau mau kabur turun aja. Takut ditanya ya, kabur turun aja. Loncat Pak, sekarang Pak, loncat Pak sekarang. Kalau takut silakan. Kalau takut loncat sekarang Pak, loncat Pak. Ngapain? Kamu Pertanyaan saya. kamu berani nggak ditanya iman kamu? Ngomong kemana-mana aja. Itu Kamu pertanyaan. yakin? Gini teman. Kamu yakin nggak dengan iman kamu? Mesti yakin lah iman saya. Kalau kamu yakin berarti kamu tidak takut ditanya iman kamu, betul? Kenapa takut Oke, ditanya? sekarang. Oke, berarti kamu berani. Oke, dia sudah mengumpamakan bahwa dia berani. Sekarang, ketika kamu mengatakan, ya Allah berikanlah aku jalan yang lurus. Pertanyaan saya, apakah Allah pernah mengatakan dia adalah jalan kebenaran dan jalan lurus itu? Silakan. Allah itu cuman Enggak. Ketika kamu meminta jalan lurus kepada Allah, apakah Allah pernah mengatakan dia adalah jalan lurus? Mati kau. Hanya berbuat baik itu jalan lurus Bang RK. Oh, berarti Allahmu bukan jalan lurus, tetapi berbuat baik yang adalah jalan lurus. Allah yang berikan berbuat baik kok. Ya punya Allah lah jalan Bang, baik. Mana kamu? Kalau dosa bisa diselesaikan dengan cara berbuat baik saja, berarti sapi tidak pernah berbuat dosa. Sapi juga berbuat baik, berarti di surga banyak sapi. Beda lah. Kau dengar baik-baik. Sapi. Sapi tidak pernah berbuat dosa, sapi terus berbuat baik di sawah, membajak sawah, berarti di surga banyak sapi. Kalau berbuat baik sudah bisa menyelamatkan. Punya manusia dengan sapi. Bro. Mati kau. Makanya kamu jawab. Makanya kamu jawab teman. Apakah Allah pernah mengatakan bahwa dia adalah jalan lurus sehingga kamu meminta jalan lurus kepada dia? Coba.
kita itu sebagai umat muslim diperintahkan. Enggak, saya tanya ada atau tidak? Ada atau tidak? Mesti ada lah dijanjikan sama Allah nanti. Tunjukkan suatu surah di dalam Al-Quran bahwa Allah adalah jalan lurus. Silakan. Allah jalan lurus gimana sih? Allah itu Tuhan. Lalu, kalau Allah bukanlah jalan lurus, kenapa kamu meminta jalan lurus kepada Allah? Itu bukan jalan itu kan. Yesus melanggar hukum Taurat, maka akan dijadikan senjata, akan dijadikan serangan oleh para polemik di zaman sekarang dan di zaman dulu. Itu. Ya, sehingga Yesus dalam keadaan sebagai manusia, dia menjalankan hukum Taurat sebagaimana mestinya. Bahkan dia sekolah itu hukum Taurat, itu undang-undang. Dalam keadaan sebagai manusia. Maksudnya di waktu dibawa Yesus itu dibawa untuk diserahkan kepada Tuhannya. Jadi Yesus waktu dibawa itu bukan berstatus Tuhan, bukan. Ya, Yesus adalah Tuhan. Maksudnya Ya, dibawa untuk diserahkan kepada Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan artinya Bang, gini Bang. Jadi orang Yahudi memahami Sang Bapa itu tak terlihat Bang. Iya. Ya, Tuhan itu gelar Bang, menurut pandangan kekristenan. Ya, Tuhan itu gelar kepenguasaan. Yesus adalah Tuhan. Makanya di dalam bahasa Yunani namanya kurios, kepemilikan. Dalam keadaan sebagai manusia, dalam keadaan saya mengerti. Dalam keadaan sebagai manusia, mereka dibawa untuk memenuhi hukum Taurat, undang-undang itu dan lain-lain, dibawa ke bait suci. Dan bait suci itu Bang, tempat menurut pandangan orang Yahudi, di situ ada Tuhan, ada Sang Bapa yang tak terlihat itu. Tidak, kesimpulan saya itu berarti Tuhan dibawa ke Tuhan gitu sama saya. Bukan Tuhan dibawa ke Tuhan, manusia Yesus diserahkan di dalam bait suci, penyerahan. Bahkan Yesus saja penyerahan total kepada Sang Bapa. Oh, berarti di waktu Ya Bapa, permuliakan aku. Sebelum melakukan apa dia bilang, ya Bapa, ya Bapa. Ya. Berarti di Tapi waktu bukan dibawa- berarti Sang Bapa itu adalah Allah negeri Mekah, bukan. Berarti di waktu dibawa bukan berstatus Tuhan, masih begitu ya? Dia berstatus Tuhan. Bahkan malaikatnya dalam kandungan saja, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, dia mengatakan apa? Malaikat bilang apa? Hari ini telah lahir bagimu Tuhan juru selamat di kota Daud. Malaikat yang ngomong. Artinya kepenguasaan, kurios di situ dipakai. Berarti kalau berstatus Tuhan kan yang jelas itu Tuhannya diserahkan ke Tuhan. Menurut Abang, Tuhan itu nama atau gelar? Tuhan itu menurut keyakinan saya itu nama, Bang. Nah, maka dari itu sudah salah. Abang membuat sebuah paradigma, Tuhan itu adalah nama, sementara di kekristenan Tuhan adalah gelar. Sehingga otak Abang itu ketika ingin belajar soal Alkitab, Abang buang dulu pandangan Abang bahwa Tuhan itu adalah nama. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Gitu, Bang. Ya, Berarti Tuhan Allah itu tidak bernama, Bang. Siapa bilang Allah itu bernama? ya nama Tuhanmu Allah, Bang. Gitu kalau Yesus adalah nama manusia. Tuhan Yesus, Bang. Ya, Tuhan Yesus artinya gelar. Yesus itu mendapatkan gelar sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya dikatakan sebagai kurios. Tidak, Tuhan kalau di atas segala orang- Tuhan. Kan itu kalau berdoa ya Tuhan Yesus kan. Berarti Ya kan Tuhan Yesus. Itu bukan nama, itu gelar. Karena saya menganggap Yesus saya itu sebagai raja, sebagai penguasa. Kami menganggap Yesus sebagai penguasa. Yesus itu nama manusia yang diberikan. terus tadi, Bang, itu penafsiran Abang apa memang tertulis ada di Alkitab? Bukan penafsiran saya, memang pada kenyataan. Alkitab itu ada 3 tungku. Ya, untuk memahami Alkitab itu, Bang. Di waktu Yesus dibawa ke Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Bang, ini Bang, RK sudah- saya punya buku nih Bang. Nih, Iya, saya iya, punya iya. buku. Udah, Ya. yang disampaikan sama Bang RK tadi itu Nih, apa memang Bang. tertulis di Alkitab? Ini Abang lihat, ini namanya Daniel Durkheim, ini orang Katolik Bang. Ya, jadi saya menyampaikan tidak mungkin keluar daripada jalur Bang. Ini tafsir Perjanjian Baru Bang. Ya, tafsir Perjanjian Baru. ISBN enggak? ISBN. Ya, jadi memang Abang tidak bisa memahami tentang penjelasan tentang kami tentang ketuhanan karena sudut pandang Abang Tuhan itu nama.
begitu ya. Iya, karena abang coba buang dulu keislaman abang di dalam otaknya abang itu, keluarkan dulu, buang dulu jauh-jauh, netralkan dulu bang. Kalau mau cari kebenaran, netralkan dulu kepalanya bang. Janganlah gitu bang. Ya berarti Anda takut murtad. Bukan masalah begitu, kalau murtad takut. Berarti Anda takut murtad bang. Bang Eka itu di mata saya itu gitu. Tapi jangan kayak Bang Edis, orang itu digiring biar murtad. Kalau Bang Edis gitu kan. Gini bang ya, gini ya. Digiring orang itu dijebak sekiranya orang itu murtad sekiranya. Ya tidak kalau memang Edis TV ingin, sabar kamu dengar dulu. Kalau Edis TV ingin membuat orang menjadi murtad, ya puji Tuhan, orangnya juga mau murtad kan? Enggak, walaupun orang enggak Kan mau Edis TV kan nggak memaksa juga. Kalau kamu mau murtad ya murtad. Saya gini bang, kamu dengar baik-baik bang ya. Saya orang yang paling mengkritiki orang bang. Ya mungkin kamu sering lihat video saya berkeliaran. Kalau Edis benar, saya bilang benar. Saya orangnya fair. Ketika dia mengajarkan sesuatu yang ini, saya bilang oh ini harusnya begini. Jadi kalau Edis bilang tentang murtad, ya memang Edis buat orang murtad, betul. apa semua Kenyataannya memang begitu. Kristen lagi memanen banyak orang yang masuk Kristen. Memang kenyataannya. maksudnya Edis kan sama-sama manusia, enggak semuanya perkataan Edis itu benar kan? Ya memangnya Edis bilang dia Tuhan. Saya tanya kapan Edis bilang dia adalah Tuhan sembahlah aku? Kan kagak pernah. Cuman dia tuh masalahnya dia di satu videonya itu kan mengaku Yesus bukan Tuhan dia. Nah, kamu dengar baik-baik. Kamu dengar baik-baik. Ketika waktu itu, ya kita maklumkan saja karena memang. Tapi sekarang kan dia sudah mengaku Yesus Tuhan. Enggak, setelah dipertemukan sama Edis ketawa sih saya pernah masuk. Ya, tapi sekarang kan dia sudah mengaku Yesus Tuhan kan? Edis ngomong yang lain ini itu gitu. Enggak, masalahnya kita jangan ngomong Alkitab mengatakan. Kamu dengar baik-baik. Alkitab mengatakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Ya, itu kan video lama. Sekarang kan Edis bilang Yesus Tuhan. Ya kan? Jadi salahnya di mana? Gak tahu juga dia orangnya gak Ya, bisa nilai bang. Ya udah berarti yang dibilang Edis benar juga kan? Yesus Tuhan, udah kan? Amin saya dia bang. Kadang iya, kadang enggak gitu. Sama itu. Kan saya sudah bilang itu video dulu. Jangan kau bawa sekarang. Gitu. Ya kalau dulu bilang biru, sekarang masa bilang merah kan yang dipegang itu omongan kan. Sekarang saya tanya kamu, emang kamu tidak pernah berbohong? Ya pernah sih, namanya manusia tuh. Namanya manusia, kamu pintar itu. Begitu pula Edis, ya. Namanya manusia, ada silat lidah, ada kejatuhan. Ya. Jadi ketika kamu bilang, oh Edis dulu nggak pernah bilang Yesus Tuhan. Ya mungkin itu dulu. Sekarang kan kita tahu bahwa Yesus Tuhan. Namanya manusia pasti pernah silap. Saya juga pernah silap. Kamu juga pernah silap. Nah, pertanyaan yang saya ajukan kepada kamu itu salah satu pertanyaan yang Yesus ajukan kepada orang-orang pada saat itu. Ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang beragama menghakimi perempuan yang berdosa, ya menghakimi perempuan yang berdosa, Yesus bilang apa? Siapakah di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa? Terus? Kamu pernah berbuat dosa kan? Tidak ada yang bisa menjawabnya. Ahli agama dan lain-lain semuanya terdiam dengan pertanyaan Yesus. Karena pada saat itu kalau mereka mengaku mereka pernah berbuat dosa, ahli-ahli agama dan ahli-ahli Taurat, mereka bilang, ya saya pernah berbuat dosa. Lalu ditanya, dosa kamu apa? Dosa saya mencuri. Langsung kamu dirajam di situ. Makanya tidak ada yang berani menjawab. Makanya hukum Taurat itu adalah pengikat. Jika kamu taat dengan hukum Taurat, kamu akan diberkati. Tetapi jika kamu tidak taat dengan hukum Taurat, kamu taat dengan hukum Taurat, tidak taat, kamu dikatakan terkutuk. Kalau kamu ingin menaati hukum Taurat, taatilah sepenuhnya, semurni itu, sepenuhnya itu. Makanya Yesus mengatakan hukum Taurat itu sudah digenapi. Dengan hukum apa? Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kasihilah sesamamu manusia. Ya, karena apa? Tidak ada yang benar, seorang pun tidak.
Enggak, kecuali gini Bang, kita sebagai manusia yang dipegangkan omongannya, apalagi masuk media, kecuali Sekarang omongan kamu bisa dipegang nggak? kecuali Edis itu bisa dibuat pegangan Edis itu, soalnya dia kan anggap orang atas sekarang, orang terpandang. Kecuali Edis menyatakan, maaf kepada saudara-saudara Kristen, saya yang pernah bikin video itu dulu, sekarang saya sudah meyakini bahwa Yesus itu Tuhan. Oh, udah, intinya gini, Edis sudah ngomong ke saya bahwa itu video dulu. Udah, saya yang menyampaikan, udah. Kecuali Edis memberi pernyataan sendiri ke publik. Enggak, kan istilahnya kami kan teman, ya kan? Edis sudah ngomong ke saya, ya. Percaya orang itu, kecuali dia Ya, kamu percaya nggak omongan saya? bisa percaya bisa enggak Bang. Ya berarti mau saya ngomong yang jujur bagaimanapun kamu tetap kagak percaya, gimana sih? Di garis bawah enggak semuanya omongan sampean saya enggak percaya enggak. Ya makanya kan saya udah bilang itu video dulu. Sekarang kan yang kita lihat ini kan yang sekarang teman. Jangan bawa-bawa dulu. Kalau kalian mungkin, kalau kedengar baik-baik. Kalau kalian teman ya, masa lalu kalian itu masih kalian ungkit-ungkit. Kalau kekristenan ya, yang lalu biarlah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Saya orangnya fair teman. Ya, jadi gak usah kamu ngajarin saya. Kamu tanya orang-orang di bawah ini teman. Ya, kamu tanya orang-orang di bawah ini ya. Bahkan penonton berapa orang penonton yang nonton saya ini pernah tidak suka dengan saya karena saya mengkritik Edis. Tetapi yang benar saya bilang benar, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sekarang kan Edis bilang Yesus Tuhan. Kenapa kamu komplain? Saya aja nggak komplain. Begitu Bang. Maksudnya tahu videonya Edis. Saya sudah nonton, sebelum kau nonton saya sudah nonton. Sampai ke teman akrab Bang. Teman akrab. Ya Enggak juga. Kamu so tahu. Saya kan enggak pernah kan lebih dekat Anda. Udah apa lagi pertanyaanmu? Jangan gitu. Jangan tutup mulutnya dulu Bang. Saya lihat senyumnya aja dulu. Nih. Bagus gitu, iya. Nah, udah apa lagi pertanyaanmu? Udah Bang, Kak. Terima kasih. Yang penting sudah menyangkut. Oke, intinya Edis bilang Yesus Tuhan ya. Selesai. Udah, gak usah kamu bahas-bahas lagi ya. Jangan suka framing. Sifat watak kalian itu jangan framing orang punya masa lalu yang tidak baik, gak usah bawa. Framing, saya menyampaikan memang fakta Bang. Iya. Iya, faktanya sekarang kan saya udah nyampaikan, dia Tritunggal, udah kan? Sama dengan saya, udah kan? Saya belum udah percaya, kan? Bang. Ya udah, kau turunlah sana, kau turun. Kalau nggak percaya udah kau turunlah, kau turun. 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 Makasih ya. Itu Sophie ada bunyi itu. Turun, nggak usah framing. Saya orangnya paling fair teman ya. Ya, mungkin salah satu di antara kalian di bawah ini yang mungkin tidak pernah suka dengan saya. Tapi saya fair, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Ada nggak teman-teman yang di bawah yang tidak pernah suka dengan saya? Ada nggak yang nonton saya sekarang? Ada nggak teman-teman yang di bawah yang tidak pernah suka dengan saya karena saya waktu itu suka kritik Edis? Ada nggak? Banyak kan? Saya fair teman, jika ya katakan tidak, jika ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ya, jadi gak usah kau framing. Ya, jadi gak usah framing. Ya, jadi tenang. Saya kalau dia bilang benar, tidak gitu kan. Ya, gak usah berbohong, karena saya bukan iblis. Karena saya tidak pernah diajarkan boleh berbohong dalam 5 hal atau 6 hal. Kalau kalian kan boleh berbohong dalam 5 hal, 6 hal. Saya gitu, fair teman. Jika ya katakannya, tidak katakan tidak. Ya. Jadi gak usah framing dengan saya teman. Ya. Kalau tidak benar, apakah saya harus berbohong? Edis gini. Kan tidak teman. Ya, berarti saya berdosa. Ketika apa yang tidak dilakukan Edis, lalu saya menambah-nambahi, berarti saya berdosa teman. Kami tidak diajarkan begitu. Ya, kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Ya, silakan. Hama selanjutnya. Mana nih?
RK Salve Bro Joseph, salve. Mantap nih Bro Joseph. Saya lagi batuk biar ganti-gantian ini. Mana nih? Yang Kristen tahan dulu ya, yang Kristen tahan dulu ya. Yang Kristen tahan dulu ya. Yang Kristen saya mohon dengan hormat ya. Biar dulu hama-hama ini yang naik ini. Biar dulu hama-hama yang naik. Halo, selamat malam, Kristen atau hama? Halo, selamat siang. Ya, Kristen atau bukan Bang? Kristen atau bukan Bang? Selamat siang Bang. Selamat malam Mbak, silakan. Saya Malam di siang sih. Ya, saya tahu kau di luar negeri, tapi tidak usah kau pamer-pamer dengan saya kah? Iya, saya tahu kau lagi siang di situ Bang. Gak usah pamer-pamer. Saya juga lagi urus visa Bang. Saya mau ke Belanda Bang. Iya, nanti saya pamer juga kalau saya sudah di Belanda. Silakan, Abang Kristen atau bukan Bang? Kristen atau bukan? Sampai katanya ajaran kasih, kok langsung ngegas. Kamu baper Bang. Padahal saya ini orangnya suka bercanda Bang. Susah Bang, sih. saya mau nanya Saya anak muda, kamu orang tua, memang tidak bisa diajak canda sih, agak berat. Ya, maksudnya saya mau nanya tentang tadi itu katanya dulu sama sekarang beda ya. Apanya? Alkitab mengatakan berkata, dulu Yesus bukan Tuhan, sekarang Tuhan gitu. ya, namanya orang punya masa lalu, ya tentunya saya pun dulu tidak pernah percaya bahwa Bunda Maria itu sebagai tabut perjanjian Allah. Sekarang saya percaya Bunda Maria sebagai tabut perjanjian Allah. Belum ada Tuhan begitu Yesus. Sekarang baru Tuhan. Sekarang baru Tuhan. Yesus itu kan dari kekal hingga kekal dia adalah Tuhan karena dia adalah Alfa dan Omega. Abang bilang Edis katanya dulu bilangnya Saya nggak ngomong itu, saya nggak ngomong itu. Yang ngomong teman kamu yang tadi. Abang katanya ajaran kasih. Abang bohong sekali Bang. Saya tidak pernah diajarkan berbohong dalam 3 hal teman. Ya kan? Kalau kalian mungkin diajarkan boleh berbohong, tapi kalau saya tidak pernah diajarkan berbohong Bang. Abang bilang sendiri kan. Dulu Edisnya ngomong. Bukan saya yang ngomong. Ini tadi abang ngomong sendiri, kok ketar-ketir sih Bang, nyantai Bang. Gak ada saya ketar-ketir, jumamu aja saya buat ketar-ketir, apalagi cecungu kayak kamu. Tadi abang bilang sendiri, disaksikan banyak orang, gimana sih Bang? Ya, kamu dengar baik-baik. Video yang dulu memang kita pernah dengar bahwa Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tetapi yang dulu biarlah yang lalu. Sekarang kan sudah baru. Sekarang begini Bang. Enggak, sekarang kan dia bilang Yesus adalah Tuhan. Begini Bang, saya potong Bang. Dan Edis kan percaya Tritunggal sekarang. Alkitab memang dibikin sekarang apa yang dulu gitu. Abang ikutin ajaran mana? Oke, sekarang gini, kamu dengar baik-baik. Di dalam Islam ada beberapa golongan? Islam cuma satu pegangan, sudah. Enggak, saya tanya ada 73 golongan enggak? Jangan. Sekarang saya tanya, di dalam Islam ada berapa? Saya tanya, di dalam Islam ada berapa golongan? Bohong. Kami tidak diajarkan bohong. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari jahat. Jadi katanya Edis ngaku dulu bukan Tuhan, sekarang Tuhan. Berarti Tuhannya abang palsu-palsu gitu Bang? Tidak, Tuhan saya tetap yang dulu, yang yesterday, today, forever, Jesus is the same. Ya buktinya aja Edis sudah mau ngakuin di publik. Kalau pernah salah dia minta maaf gitu apa. Iya namanya. Ya kan gak apa-apa kan saya kan temannya. Oh berarti iya, abang, kan? Abang sama Edisnya Tuhan ya Bang? Sampai ya kamu ya? Kapan Edis bilang Yesus Tuhan? Kapan Edis bilang dia adalah Tuhan? Soalnya kan, abang jadi kamu ini, kamu dengar baik-baik teman. Kamu dengar baik. Kamu dengar baik. Kamu dengar baik-baik. Kamu dengar baik-baik teman. Kamu dengar baik-baik ya. Kamu dengar baik-baik ya. Saya dengar. Jadi saya pikir ketika kamu sudah keluar negeri, otak kamu ini terbuka, ternyata masih sempit. Oh enggak, kenapa saya? Nah, otak kamu sempit teman. Suka framing. Kayak apa botol, selalu dibangun. Paham? Bang, Alkitab itu tidak pernah mengajarkan berbohong, Bang. Dengar baik-baik. Kamu dengar baik-baik. Karena saya pintar, saya sampai di luar negeri, Bang. Bro, kau dengar baik-baik.
Hari ini, kamu dengar baik-baik ya. Hari ini, detik ini, Bang, menit ngakuin ini, aja. kamu diam. Hari ini, detik ini, menit ini, kalau saya bilang mau ke luar negeri, saya bisa ke luar negeri, teman. Kamu dengar baik-baik. Saya bisa ke luar negeri sekarang. Banyak kok yang tawarin saya ke Spanyol, ke Itali, ke Vatikan, ke Belanda. Banyak, teman. Saya kalau mau debat sama orang yang tukang ngibul, sorry aja. Ya, kayak junjunganmu. Nah, kayak junjunganmu ya, suka ngibul nggak? Nah, gitu ya. Nah, turun aja kau di bawah. Ya, main kelereng kau di bawah, lompat-lompat tali di bawah. Nah, di bawah aja kau. Ya. Saya itu fair, teman. Jika ya katakan, yang Kristen jangan dulu naik ya. Jika ya katakannya, jika tidak katakan tidak. Ya, bahkan gak usah kaget. Kalian tahu sendiri saya sifatnya kayak gimana. Ya, halo, Kristen bukan? Wow, saya 100% Muslim. Silakan, buka kameranya, Pak. Waduh, saya lagi tidak baju, pakai baju dulu bisa. Iya, kalian itu kebiasaan tidak pakai baju. Jangan panik lah, RK. Saya tidak pernah panik, teman. Jumamu saja Tidak saya pernah buat panik. ngakuan kau aja. Kamu dengar baik-baik. Bang Juma kalian Kau saja, dengar guru. baik-baik. Memang itu adanya kau panik kau. Diam dulu. Gurunda Juma kalian saja, saya buat Itu ketar-ketir. ngomong Apalagi kau aja, kau. bahasa kamu aja itu. Kau aja. Orang lihat kok. Gitunya memang. Juma aja kalau debat dengan saya, ketar-ketir dia. Apalagi kamu, cecunguk. Iya. Iya. Masa kau apa? Gak adanya aku ketar-ketir, Dale. Ah. Memang kalau Dale. Ya, silakan. Kamu mau sama saya atau sama Joseph? Silakan, pilih. Tidak. Kok apa? Saya cuma ingin menyampaikan kok angkuh kali le ya. Kau, Edi. Angkuh. Enggak ada angku. Biasa memang namanya Iya, orang enggak Batak. angkuh. Bataknya Iya. kita, timurnya kita. Ngomong. Dicampur. Dengar dulu. Kusut, itu yang ada dalam otak kepalamu. Bataknya kita, ya, timurnya Nggak ada kita. otaknya itu. Kau orang Batak, orang apa. Dengar dulu. Kamu dale Apa? diam. Kamu dale Angkuh diam. banget. Dalenya kamu diam. Diam Iya. kamu dale. Angkuh Bataknya ya kita, kau. Bataknya kita, timurnya Botol kita, yang isi memang kepalamu. suaranya kita. Dalam Tuhan satu Yesus kepalamu memberkati. botol. Iya, Tuhan Yesus memberkati Yang kalian kamu. cari bukan kebenaran, tapi pembenaran. Oke, jadi kebenaran apa yang Anda punya? Ya itu tadi, otakmu nggak jalan, otak kalian nggak jalan. Oke, bagaimana sekarang kamu bisa pakai otakmu? Hah? Kamu bisa pakai Berpikir otakmu nggak? sesuai dengan logika yang baik. Oke, sekarang pakai logika yang baik. Sekarang, Ah. apakah Allah kamu yang menciptakan langit dan bumi? Memang sudah nyata. Oke, Allah mau menciptakan langit dan bumi ini bulat atau datar? Hah? Allah mau menciptakan langit dan bumi ini bulat atau datar? Sebelum aku menjawab itu, sekarang kutanya. Jangan kau pandai bertanya, nanti jika diterangkan, otakmu nggak bisa menerima. Cuman pandai ngerocos saja. Jawab udah dulu, silakan Pak. Dengan yang sudah kalian ungkapkan selama ini, ya kan? Hah? Sesuai dengan kacamatamu yang kau pakai, Keren isi Pak, batok kacamata. kamu hitam, nggak nyampe. Keren Pak. Iya, nggak nyampe. Ah, inilah dia. Asik. Tandanya orang botol kusut. Iya. Udah jawabannya Pak? Itu jawabanmu? Hah? Itu jawabanmu? Jawabannya, Pertanyaan saya itu jawabanmu? jawaban saya, ya kan? Saya ingin memberitahukan kepada yang nonton ini semua seluruhnya, Silakan. ya kan? Terutama yang Muslim, ya kan? Jangan mau dibawa oleh aliran pikiran sesat seperti Oten yang terutama seperti si RK. Udah? Saya cuma Sudah? ingin menyampaikan itu aja. Itu jawabanmu dari pertanyaan saya. Karena yang ada dalam batok kepalanya kusut, tidak bisa. Pak. Waras. Oke, udah. Cara Tua. waras. Oke, udah tua itu mulutnya dijaga, Pak. Di Udah, bawahnya itu ada. yang ya itu sudah saya pilih kosakata yang paling sempurna untuk otak yang seperti
Udah Pak. Udah puas Pak maki-makinya Pak? Hah? Udah puas Pak maki-makinya? Sebenarnya belum. Saya ingin menyampaikan itu aja, ya kan? Otaknya Apalagi? kusut, yang sebenarnya nggak tahu malu gitu, nggak tahu Silakan. malu. Anda mau caci maki saya silakan. Nanti saya kasih Iya. jawaban yang pas buat kamu. Silakan. Iya, Silakan. Ah. Sampai puas Pak. nggak malu, nggak Apalagi? tahu malu, kusut, Silakan. ya kan? Silakan. Jadi tadi kau nanya yang menciptakan Tuhan gitu, apa yang menciptakan langit dan bumi segala macam gitu. Sebenarnya sebelum kau bertanya, artinya jernihkan pikiranmu dulu, yang kau pertuhankan itu siapa itu sebenarnya? Sudah Pak? Yang Tuhan kau umum. pertuhankan sendiri tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Oke. Kan kusut itu. Dengar dulu, walaupun kamu dalek, ku Kusut, panggilnya kau Amang. kusut Amang. itu. Begini Amang, dengar dulu Amang. Aku sopan Inilah dong aku yang Amang. diumbar-umbar oleh kelompok Oten ini Ya. tadi. Ku panggilnya kau Amang ini. Dengar dulu Amang, ya. Dengar dulu. Ya. Tahu sudah ada Amang-Amang, aku cuma memberitahukan aja. Sopannya aku panggil kau Amang. Manusia kalian paksakan kepada orang lain apa yang Ya. ada di dalam kepala kalian. Ya. Kekusutan yang ada Iya. dalam kepala kalian. Sopannya aku Amang, makanya aku panggil kau. Udah Iya. Amang? Modal imani Udah, Amang? saja. Itu yang ada. Oke. Oke, sudah Amang? Itu Ya aja udah, yang turun. Amang jawab. Oke. Udah turunkan, itu aja yang mau Ya. omongkan. Nggak ada hasilnya ngomong sama kalian, nggak ada. Karena kebenaran tertutup dalam akal pikiran kalian. Nggak usah, aku udah selesai, aku udah itu, udah ngomong, udah selesai. Tenanglah dulu Amang, tenanglah dulu Amang. Gini Amang, gini Udah, Amang. udah, Yang ada. kutanyakan tadi, yang kutanyakan Amang, aduh, masya Allah. Joseph, kalau kamu nggak masuk Katolik Joseph, udah samanya kau sama dia tadi tuh. Ya, terpujilah Tuhan ya. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami ya. Kalau Joseph nggak masuk Katolik, saya yakin Joseph punya otak lebih parah lagi nanti. Canda Bang Joseph ya, canda. Jangan ambil hati ya. Aduh, susah. Bang Joseph lanjut dulu Bang Joseph. Sinyal saya deh Bang Joseph. Sinyal saya, Bang Joseph lanjut dulu. Saya perbaiki dulu sinyal saya. Ya, enggak, Bang Joseph lanjut dulu. Saya naikin orang ya. Ya, sinyal saya perbaiki dulu sinyal saya ini. Silakan, tangani dulu Bang. Oke, siap. Shalom, Salve, Kolbi, Aisyah, Busron. Islam atau Kristen? Muslim. Muslim. Ya, kamu pakai... Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam mobil masih ilal hakiki wa barakatuh. Kamu bisa buka kamera, bisa buka kamera. Gak usah buka kamera. Apa-apa. Kenapa nggak bisa buka kamera? Apa hubungannya buka kamera? Apa yang besar? Apa hubungannya? Ini lagi diskusi, bukan lagi nyari audisi mencari nabi. Kalau mencari audisi mencari nabi udah kelar 1400 tahun lalu. Jadi harus kelihatan wajahnya. Ada nabi barunya, si Luga Tambunan. Iya itu dia, sama seperti Muhammad kan kelasannya mengaku sebagai nabi. Udah kamu bisa open cam atau Ya, tidak? sama dengan Luga Tambunan. Nabi Bisa Ka- Bang Joseph, saya ada kasih jadi moderator. Bang Joseph silakan kasih turun naik orang nggak apa-apa. Saya Ya, mereka dan teman-teman moderator juga ini bawa, mohon maaf ya, bukan maksud mendahulukan. Silakan Bang Joseph. Islam malam. Selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen, bro? Islam. Islam. Gak bisa buka kamera ya? Yang nggak bisa buka kamera aku. Ya nggak bisa. Kamu tahu nggak persamaan kamu sama Nabi Muhammad? Boleh bertanya nggak? Ya sebentar, saya mau tebak-tebakan, gampang kok. Jawab aja bisa atau enggak ya. Bisa nggak kamu sebutkan apa persamaan dan perbedaan dari kamu dan Muhammad?
Gak tahu, saya kasih tahu perbedaannya. Perbedaannya yang satu, junjungan kamu followersnya banyak, nggak kelihatan mukanya. Kalau kamu followersnya dikit juga nggak kelihatan mukanya. Jadi itu persamaan dan perbedaan. Suka ganti-ganti ngomong maksudnya. Itu yang disebut dengan nasih wal mansukh itu. Nah ini makanya kalau misalnya ada yang bilang saya penista ya silahkan naik. Saya akan bukakan dalil Al-Qur'annya. Banyak ayat dalam Al-Qur'an itu ketika berbicara mengenai satu hukum, satu aturan, itu ketika di ayat yang satunya aturannya A, kemudian di ayat berikutnya aturannya jadi B, jadi ganti-ganti gitu maksudnya. Oke. Erwin silakan naik. Ya dapat paus semua lah, masa nggak dapat paus. Makasih ya. Aduh lumayan lah ini. Buat aku kelapok. Oke, sinyal saya. Halo, selamat malam. Malam. Ya, Kristen atau bukan? Islam, bos. Sudah pasti Islam. Oke, silakan. Dengan Bang Joseph, silakan. Apa yang ingin Anda tanyakan? Ya. Mau tanya. Itu di belakang foto guru siapa itu? Siapa? Siti Jenar apa Habib Nah itu? Oh, enggak tahu. Ya, di rumahnya teman. Oh, di rumahnya teman. Oh ya udah, kirain fotonya Muhammad. Setelah 1400 tahun ada foto, ternyata ada yang majang, ternyata berani juga. Ya silakan Bang, ada yang... Silakan. Apa pertanyaanmu? Kami di sini biarkan kamu bertanya dulu, silakan. Yesus itu sang pencipta kah? Pencipta Yesus adalah Allah Azza wa Jalla. Terus bumi sama Yesus mana duluan? Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku di dalam hadiratmu sebelum segala sesuatu ada. Ibrani 1, kurang kan? Saya kasih kamu 3 dalil berbeda-beda. Ibrani 1 ayat 10, dan pada mulanya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Tuh, itu ayat. Yesus itu adalah pencipta alam semesta, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Kamu boleh ketawa. Kalau misalkan saya kasih unjuk kamu bagaimana Quran kamu juga akan ketawa nanti. Masuk akal apa pakai ini apa pakai ini? Sedangkan Yesus balura. Dengerin. Kalau Islam, teman-teman perhatikan. Kalau Islam lagi nunjukin ini sama ini, itu nggak ada bedanya. Sama-sama begini semua. Jadi saya bingung tadi perbedaan ini sama ini dalam Islam apa ya? Hah? Nah kan ketawa bener. Ya gini, kalau yang ngomong itu selain Islam, saya tahu cara membedakan ini sama ini saya tahu. Ini isinya otak untuk berpikir, ini siku ya kan. Nah kalau Islam ngomong, nunjukin ini sama ini nggak ada bedanya. Kamu paham nggak? Nah malah ketawa, berarti benar nggak ada bedanya. Dengerin ya, nggak kedengeran suara kamu. Digantung. Yo. Nah. Kasus apa Yesus digantung itu? Apalah orang ini? Kau kenapa? Biar dia tunjukkan kegilaan dia. Al-Hijr ayat 6. Iya, Al-Hijr ayat 6. Ente Majnun. Baru lahir loh bang. Kan nggak mungkin baru lahir. Udah bang. Yesusnya yang keliru. Saya ini jelek sekali. Ya, udah bang. Udah belum? Turunin aja Bang Joseph, gak jelas itu. Iya itu udah diturunin. Gak jelas emang. Kenapa teman-teman dari Islam itu mereka nggak ada yang cerdas ya? Masalahnya yang cerdas gak naik. Gitu. Bang, halo bang. Ya Kristen bukan bang? Ya buka kameranya bang. Bisa buka kamera? Belum bisa. Oke, maaf ya bang ya. Maaf ya. Saya ingin diskusi dengan orang yang buka kamera. Silakan. Buka kameranya silakan. Tono.
Kebiasaan. Kenapa yang naik ini selalu nggak pakai baju ya? Tunggu sebentar pakai baju. Tuhan Yesus. Tunggu sebentar ya pakai baju bentar. Boleh? Tunggu sebentar pakai baju. Oke. Sedia payung sebelum hujan, teman. Ya, kalau naik itu sedia payung dulu sebelum hujan. Jangan sudah di sini. Itu seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak itu. Jadi kalian itu 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak itu seperti itu. Oke, langsung buka kamera. Yang tidak bisa buka kamera silakan turun. Pak D bisa buka kamera, Pak D? Pak D turun. Oke, nggak bisa turun, nggak bisa buka kamera ya. Syahir silakan. Sinyal ini jelek kali, bah. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Jangan. Saya tuh mau ngingetin kamu. Ini bukan lagi di. Assalamualaikum ya Bang Joseph. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mobil masih ilal hakiki wabarakatuh. Kamu tuh jangan salam di kuburannya Muhammad. Nanti kalau ada yang nyaut kamu bahaya loh. Ini kan lagi di roomnya Bang RK. Kalau kamu ke kuburan Nabi kamu kayak gitu assalamualaikum ahlil kubur ya baru. Ini kan bukan kuburannya Muhammad. Ini roomnya Bang RK. Ya. Oke, buka kameranya teman. Syahir, buka kameranya. Buka kameranya, buka mic-nya, silakan. Bang Joseph, sampai kapan kamu menyembah manusia, Bang Joseph? Buka dulu kameramu teman, baru ngomong. Gak seru kalau gak buka kamera. Sebelum ngomong buka. Bang Joseph, di mana Trinitas Yesus mengajarkan? Kau buka kamera dulu. Buka dulu kameramu. Bang Joseph, saya bicara Bang Joseph dulu, Bang. Iya, kau buka dulu kameranya teman. Saya sopan dengan kamu nih. Buka kamera, ikutin Bang RK. Ini punya Bang RK, buka kamera. Syarat saya buka kamera, biar enak. Ayo, kami jawab tuh. Oke, kamu dengar baik-baik teman. Allah itu kekal nggak? Allah kekal? Iya, sudah jelas. Oke, firmannya Allah itu kekal nggak? Tunggu dulu Bang RK, saya mengerti kamu, saya mengerti. Saya paham. Followers Bang RK, tapi saya Muslim, saya senang itu ikut-ikut seperti ini. Oke, sekarang saya nggak mau berniat menjatuhkan kamu juga, Bang. Tapi ya. saya mau tidak berniat bertanya sedikit dulu pun. sama Bang Yosef ini. Oke, silakan Bang Yosef. Tujuan saya masuk, minta naik, saya mau bertanya sama, karena ini Bang Joseph ini, parah ini Bang Joseph ini. Kenapa? Udah gak apa-apa. Udah tanya langsung, gak usah at home ini. Sampai kapan Bang Joseph menyembah manusia? Tolong jelaskan. Itu terjadi 18 tahun yang lalu. Yang jadi pertanyaan saya Tritunggal. Udah nggak usah diulang-ulang. Saya bosan dengerin Islam ceramah. Nunggu hari Jumat. Saya udah dapat pertanyaannya. Kamu kan tanya sampai kapan saya menyembah manusia toh? Saya jawab. Saya itu berhenti menyembah manusia sejak 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu saya menyembah manusia. Manusia yang sekarang membusuk di tanah. Tahu nggak meninggalnya gara-gara apa? Cuman gara-gara diracun. Nggak ada mendatangkan manfaat. Dulu saya menyembah manusia seperti itu. Nah sekarang saya menyembah manusia yang sepenuhnya juga adalah Allah. Jadi nggak cuma manusia biasa yang nggak mampu apa-apa. Nah kamu ketawa karena kamu mengakui. Jadi silakan kalau kamu mau membedakan manusia yang satu yang cuma membusuk di tanah sama manusia yang satu sepenuhnya Allah yang sekarang bangkit dan hidup memerintah untuk selama-lamanya itu Tuhan Yesus. Nah itu saya ada 2 perbedaan seperti itu Bang. Kalau kamu bertanya mengenai manusia yang mati di kayu salib kemudian bangkit kemudian mengalahkan maut yang adalah Allah itu sendiri, saya katakan tidak sampai kapanpun. Karena apa? Karena di dalam kekristenan, orang ketika mengalami yang namanya kematian, keterpisahan antara jiwa dan badan, kami akan hidup berbahagia bersama Tuhan Yesus. Mana? Di sorga. Itu sebab Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes bab 14, Aku datang kembali untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada.
junjungan saya dulu Muhammad. Kenapa? Kalau seandainya kata-kata itu diucapkan oleh Muhammad, mampuslah kalian semua. Kenapa? Karena Muhammad tidak dapat membuktikan dirinya ada di surga. Lain seperti halnya Yesus. Yesus Kristus mampu membuktikan dirinya berada di surga karena dia bangkit pada hari yang ketiga dan memberitakan semakin terang mengenai kerajaan Allah. Gitu loh. Kenapa? Karena Yesus juga bilang, aku bukan berasal dari dunia ini, kamu berasal dari dunia ini. Aku berasal dari atas, kamu berasal dari bawah. Itu sebab Tuhan Yesus itu menyediakan tempat bagi orang yang percaya di surga. Makanya tidak ada keterbatasan waktu. Sampai kapan kita percaya Yesus? Sampai selama-lamanya. Ngerti? Tadi Bang RK sempat ngomong dalam Ibrani 13 ayat 8. Tuhan Yesus sama seperti kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Begitu. Di mana dalilnya Yesus mengajarkan Tritunggal? Coba jelaskan lebih detail Bang Joseph. Oke, di mana dalilnya Yesus mengajarkan Tritunggal? Ya, benar. Jangan pakai perjanjian baru ya. Kocak Islam. Sekarang saya tantang kamu, saya tantang sebutkan dalil Muhammad di kitab Taurat, Zabur, Injil. Ada nggak? Yesus itu adalah firman Allah yang nuzul pada masa perjanjian baru. Kalau kamu nyebutin pribadi Yesus, maka pribadi Yesus itu dinyatakan melalui perjanjian baru. Perjanjian lama itu yang dimaksud dengan prainkarnasi. Ngerti? Sama aja seperti saya saat nanya sama kamu, ada nggak cerita Muhammad sebelum Al-Quran dan hadis ada? Nggak bakalan ada. Kamu nggak usah ngatur. Ya, dengerin saya. Kalau kamu bertanya mengenai Yesus ada di perjanjian baru, kenapa? Karena Yesus adalah firman Allah yang berinkarnasi. Bukan reinkarnasi, inkarnasi. Dari bahasa Latin incarne, artinya menjadi daging. Kedagingan Yesus yang kamu tanyakan ada di perjanjian baru. Kalau kamu nanya mengenai keilahian Yesus sebelum dia datang dalam rupa manusia, itu dimaksud dengan prainkarnasi. Itu ada dalam perjanjian lama. Apakah Yesus juga ada dalam perjanjian lama? Ada. Di mana? Daniel 7 ayat 13-14. Aku terus melihat penglihatan di atas langit, di mana anak manusia dibawa ke hadapan yang lanjut usianya. Itu berbicara mengenai anak manusia. Siapa anak manusia? Matius 24 ayat 26 sampai dengan 31. Sebab anak manusia datang untuk menghakimi dalam naungan awan. Sama seperti Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Bagaimana Nabi Daniel melihat anak manusia dalam naungan awan bersama kemuliaan Bapa. Ngerti? Kalau saya boleh lanjutkan, di dalam perjanjian baru mengenai Trinitas, balik lagi, Yesus berbicara, contoh, jangan genit kamu di sini tidak ada Muhammad, kamu gak usah sok genit, gak akan dijadikan istri ke-12 kamu tuh laki-laki. Yohanes 11, be gentle bro, be gentle, jangan, apa, kamu gak punya rambut kok. Yohanes, kita lihat di dalam Yohanes 5. Yohanes 5 ayat yang ke-29. Jangan di Bang RK, saya tidak bicara Bang RK. Ya, jadi ketika dia omong, dia jelaskan, kamu diam ya. Saya nggak mute. Yang penting ketika Bang Joseph, aku dengar. Jangan di mute. Bang Joseph jelaskan, kamu diam ya. Nanti ada waktu bicara. Oke, silakan Bang Joseph, jangan di mute, biarin aja. Yohanes 5 ayat 19, saya jawab ya mengenai Trinitas nih. Yesus berbicara mengenai anak Yesus dan Sang Bapa. Kita lihat. Lalu Yesus menjawab kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, nih kata Yesus, aku katanya. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakan. Ini berbicara mengenai tugas bahwa ketika Yesus menjadi manusia, dia datang bukan atas kehendaknya sendiri, dia datang bukan terpisah dengan Sang Bapa yang mengutus dia, tetapi apa yang dikerjakan Yesus juga dikerjakan oleh Allah Bapa. Inilah konsep Tritunggal. Kenapa konsep Tritunggal? Sama seperti Islam memahami Allah, kalimatullah, dan ruhullah. Islam kalau ditanya mengenai firman Allah dan ruh Allah, itu tidak akan berani mengatakan firman Allah dan ruh Allah itu ciptaan. Kenapa? Kalau Allah sebelumnya tidak punya firman dan tidak punya roh, lalu Allah menciptakan dengan apa? Maka otomatis Yesus yang adalah firman Allah atau kalimatullah dengan Sang Bapa itu satu hakikat. Itulah Tritunggal. Ini mengenai pribadi anak dan pribadi Bapa. Lalu bagaimana pribadi Roh Kudus? Kita lihat di dalam Injil Yohanes 16. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.
Namun apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, atau bahasa latinnya parakletos, atau kalimat lainnya roh kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Lihat, teman-teman yang membaca Alkitab secara komprehensif, perkataan Yesus yang kita harus garis bawahi adalah Yesus berulang kali menyatakan ketika berbicara mengenai identitas atau pribadi dalam Allah Tritunggal, Yesus selalu menegaskan ketiga pribadi ini tidak melakukan sendiri-sendiri. Nyampe nggak? Yohanes 5:19, Yesus bilang, sebab anak mengerjakan sesuatu bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan bersama dengan Sang Bapa. Pun dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 12 dan 13 ketika Roh Kudus dibicarakan oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus juga dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwa ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Inilah Tritunggal yang diimani oleh orang Kristen, yaitu tiga pribadi dalam satu substansi. Ketiga pribadi ini tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Tiga pribadi dalam Tritunggal ini tidak berbicara tiga Allah. Kalau berbicara tiga Allah, maka tentunya ini berdiri sendiri-sendiri. Nah, kemudian lanjut. Ketika Yesus juga berbicara mengenai Roh Kudus pun dikatakan di dalam ayat 14, yaitu ayat selanjutnya, Roh Kudus itu akan memuliakan aku, perhatikan, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Ya, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dariku. Nah, inilah yang dalam pemahaman Tritunggal, ketika orang Kristen, terutama orang Katolik, ketika dalam syahadat kita, syahadat panjang, bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra, ini maksudnya. Jadi Tritunggal itu diajarkan Tuhan Yesus. Nah, terakhir, penggenapan pribadi, ketiga pribadi itu pada akhirnya disebutkan oleh Tuhan Yesus. Tidak lagi secara bertahap, itu dalam Matius 28 ayat 20. Ya, ayat 19 sampai 20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, Yesus menyebut Tritunggal itu di bagian terakhir Matius 28. Nah, itulah ayat Tritunggal di mana Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan secara gamblang. Saya begini, Bang Joseph. Saya mau belajar dari Abang. Artinya saya ingin dikasih paham. Kalau bisa ya jelaskan. Kita berbicara masalah ketuhanan saja dulu ya. Tidak usah kita ke tempat-tempat lain lah. Satu ini saja dulu masalah ketuhanan. Jadi begini, Abang Joseph kan bilang tadi masalah Tritunggal. Jadi kenapa kalau memang satu hakikat, pada saat Yesus disalib, Yesus itu memanggil Tuhan. Nyanyian. Gimana itu, Bang? Iya. Manggil. Iya. Manggil seperti apa? Coba saya pengen tahu. Pertanyaan itu harus dielaborasi. Apa itu? Eli Sabaktan ya itu. Oke. Iya. Yesus manggil berseru Eli lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oke, begini. Yang harus Islam tahu, ketika Tuhan Yesus berseru dan mengutip Mazmur, ini kebiasaan orang Yahudi. Ketika seorang Yahudi berada di dalam bait Allah dan mengutip Mazmur, satu ayat itu akan dilanjutkan. Nah, itulah yang dalam liturgi kami orang Katolik yang masih dilestarikan sekarang, itu adalah Mazmur tanggapan. Apa itu Mazmur tanggapan? Ketika seorang lektor menyanyikan bait pertama, nah itulah yang kemudian dilanjutkan oleh umat sisanya. Nah, apa yang dikatakan atau apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib ketika dia berkata Eli lama sabachthani, atau artinya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itulah kutipan dalam Mazmur 22 ayat yang kedua. Nih, saya bukakan buat kamu. Ibu baca sama-sama semua firman Tuhan dari Raja Daud ini. Dari ayat yang pertama, Bang Joseph. Iya. Mazmur 1, 2 dan seterusnya. Tapi kita akan lihat bagaimana juga penggenapan atas Mazmur ini. Berisi tentang penggenapan atas penyaliban dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ini khotbah. Dari ayat yang pertama. Biar dia baca. Oke. Kita buka Mazmur ya. Saya buka lihat handphone aja ya, sebentar. Atau saya tunjukkan Bang Joseph. Oke, silakan.
Daripada Bang Joseph ribet ya. Ini Bang. Terima kasih Bang Eka. Nah, oke. Itu ya, Bang ini. Nah, kita lihat 22. Dalam Mazmur 22 itu. Mazmur 22 kita baca. Untuk pemimpin buduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Mazmur Daud. Kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Nah, ini adalah nyanyian Rusa di Kala Fajar. Ada maknanya juga. Jadi ketika berbicara mengenai Yesus mengutip Mazmur ini berisi tentang bagaimana di dalam kutipan Mazmur itu, teman-teman Islam boleh buka, baca seterusnya, dan orang Kristen yang masih kurang mantap juga boleh buka Mazmur 2 ini. Ini berbicara bagaimana Tuhan Yesus mengutip nubuatan dalam kitab Mazmur tentang penyalibannya. Kenapa kita berbicara? Kenapa berbicara tentang penyaliban? Apakah Mazmur 22 itu membicarakan atau mendubatkan tentang penyaliban? Nih, gak apa-apa Bang RK, saya bukakan. Tadi agak ribet karena sambil ngecas. Sekarang udah bisa. Nah ini. Kalau berbicara di dalam Mazmur 22 ini, kita berbicara Mazmur 2. Contoh di dalam Mazmur 22 yang tadi saya sudah katakan bahwa lanjutannya pasti akan dibacakan. Sebab ini di dalam Mazmur 22 ayat 17 dikatakan apa? Sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gelombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini adalah nubuatan paling jelas dalam Mazmur tentang penyaliban. Kenapa? Karena anjing di sini, anjing-anjing mengurumuni ini adalah gambaran dari penjaga atau tentara. Yang kita tahu pada saat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus dikerumuni oleh tentara, imam kepala, dan orang-orang rakyat Yerusalem. Pada saat itu menyaksikan penyaliban Yesus. Dan kita tahu pada saat penyaliban Yesus, mereka menusuk tangan kaki Yesus untuk dipakukan di kayu salib. Ya. Kemudian dikatakan, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Nah ini juga semakin jelas. Kenapa? Ada alasan kenapa teman-teman Islam bertanya atau Kena pelanggaran ya Bang Joseph. Tes mic. Teman-teman ada suara saya? Ada suara saya teman-teman? Aduh. Ada ya Bang? Coba abang turun baru saya naikin lagi ya. Ya. Bang Joseph kena pelanggaran teman. Bang Joseph kena pelanggaran. Teman-teman main mawarnya teman-teman ya. Memang resiko sekali sih memang kita seperti ini, live seperti ini teman-teman. Silakan naikin lagi Bang Syair. Silakan. Mana Bang Joseph? Pakai akun bebas juga nggak apa-apa Bang Joseph. Kalau Bang Joseph gak ada kegiatan, gak ada akun, nanti saya kasih. Oke, silakan. Mana Bang Syair tadi? Bang Syair? Syair 1, silakan naik lagi Bang. Bang Syair tadi silakan naik. Jadi itu penggenapan. Yesus ketika mengatakan Eli Eli lama sabachthani, itu penggenapan dari segala sesuatu. Ya, penggenapan dari kitab Mazmur tadi. Ya. Jadi Rusa di Kala Fajar, ya nyanyian Rusa di Kala Fajar. Lagunya gini, Eli lama sabachthani, oh Eli lama sabachthani, itu lagunya. Di waktu aku ditelan dunia, kau membiarkan aku sengsara sendiri, itu lagunya. Oh Bapa, biarlah semuanya karena inilah kehendak. Itu lagu, itu nyanyian. Dan sampai sekarang masih dipakai dalam gereja Katolik. Ya, silakan mana nih? Si yang tadi itu. Mana yang tadi nih? Si siapa tadi tuh? Si siapa? Ya, bantu tap-tap layarnya teman-teman ya. Mainkan tap-tap layarnya, mainkan mawarnya teman-teman ya. Memang tadi akun saya juga kena, Yosef belum naik, Bang Yosef belum naik. Akun tadi saya yang besar juga kena pelanggaran teman, ya langsung di ban teman-teman ya. Ini saya pakai akun kedua lagi nih, ya susah sih. Ya silakan mana Bang Yosef? Oh Syair sudah ya. Syair mana belum Syair? Yang Kristen tahan dulu ya, karena saya nggak mau berdebat denominasi di sini ya. Kita fokus dulu dengan ucilim ini guys ya. Oke, sudah ada. Teman-teman yang moderator kalau ada lihat
Bang Joseph di bawah naikin aja ya teman-teman yang moderator ya. Nah, silakan Bang buka kameranya. Ada pertanyaan Bang? Iya Bang. Ya silakan. Itu sih Bang. Apa pertanyaanmu? Tadi saya kan sudah follow juga Bang RK ini sudah lama. Oke, berarti Jadi bilang saya aja RK follow, bilang Bang RK follow back saya dong, saya follow back. Iya, follow back dong ke Bang RK. Saya asli muslim. Saya sebenarnya sering nonton terus tiap Abang live saya nonton. Tapi ketika Abang siapa tadi, Abang Joseph itu, ya memang enggak saya kurang. Gini, namanya karakter orang tiap orang berbeda-beda. Ya betul, agak parah. Oke, enggak. Memang karakter, memang bahasanya seperti itu, Bang. Saya orang Timur, Abang orang mana? Timur enggak? Orang Sulawesi, Bang, orang Sulawesi. Nah, kalau saya orang Timur, Bang, Abang tahu kan dari NTT sampai Papua sampai itu bahasanya begitu. Bahkan mau makan saja, woi saya makan dulu gitu. Nah, kalau di Jawa enggak gitu kan. Nah, jadi bahasa orang itu dengan karakter itu orang berbeda-beda, budaya itu. Yang saya mau bicarakan. Silakan Bang. Masalah ketuhanan Bang, masalah ketuhanan saya pindah-pindah kemana-mana Bang. Yang tadi sudah paham belum? Menjadi fokusan saya itu Bang, masalah ketuhanan Yesus itu Bang. Nah, saya tahu yang tadi sudah paham belum Bang? Ya, karena seringnya saya sering dengar live apologet. Jadi sedikit-sedikit saya sudah mulai tahu. Jadi terus, itu masalah Tuhan. Yang tadi sudah paham belum yang tadi? Belum masuk belum. Jadi gini Bang. Ya, bicara tentang hakikat Allah, ya bukan cuma berbicara tentang fungsional Allah, tetapi bicara tentang batinnya Allah itu. Allah memiliki firman dan memiliki rohnya yang suci. Roh Kudus yang kita kenal Parakletos yang Bang Yosef jelaskan. Hakikatnya adalah Allah. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Sama seperti Abang, hakikat Abang sebagai manusia kan? Ya. Hakikat Abang sebagai manusia ini ya, hakikat Abang sebagai manusia ini memiliki tubuh enggak? Iya. Punya tubuh? Punya jiwa? Punya nafas? Ya, punya nafas. Oke. Abang ada 3 atau tidak? Ada 3. 3 manusia, 3 hakikat atau 1 hakikat sebagai manusia? 3 hakikat. Bukan 3 hakikat, Bang. 1 hakikat sebagai manusia. 3, ya betul. Nah, 1 hakikat sebagai manusia. Begitu pula Allah, ya. Allah menciptakan manusia serupa dan segama dengan Allah. Tetapi hakikatnya manusia sebagai manusia ini terbatas. Berbeda dengan hakikatnya Allah yang tak terbatas. Ketika Allah datang menjadi manusia, ya, karena hakikat Allah tak terbatas, maha kuasa. Manusia tidak bisa menjadi Allah karena manusia terbatas. Tetapi Allah bisa datang menjadi manusia lewat firman-Nya yang menjadi manusia. Allah tak terbatas. Tidak bisa dibatasi oleh manusia. Itu Bang yang saya tidak masuk di dalam logika saya kalau Tuhan menjadi manusia itu Bang. Oke, sekarang gini Bang. Apakah Allah itu bisa dipikirkan dengan logikanya kita? Terbatas Bang, terbatas. Ya. Jadi kalau Abang mengatakan berbicara tentang kealahan itu bisa dipikirkan oleh logika manusia atau tidak? Tidak Bang. Tidak bisa. Karena kalau Abang bilang bisa berbicara tentang Allah itu bisa berpikir tentang logikanya manusia, ya kenapa Allah? Berarti Allah itu gampangan, mudahan. Kalau Allah bisa dipikirkan oleh manusia, masuk akal oleh manusia, maka Allah Anda itu murahan. Tetapi karena Allah itu tidak bisa dipikirkan oleh manusia, itu yang namanya misteri tentang Allah Tritunggal. Saya memberikan sebuah analogi. Ya, analogi dari Santo Agustinus. Santo Agustinus mengatakan apa? Dia di pinggir pantai, lalu dia kasih pasir itu. Lalu anak kecil, lalu dia bilang gini, kamu apa? Dia bilang, saya ingin memasukkan seluruh air laut ini ke dalam lubang yang kecil. Jadi kamu tidak bisa berpikir tentang Allah. Karena Allah itu maha luas.
Kita yang sempit tidak berpikir tentang Allah. Ketika Allah datang menjadi manusia, itu berbicara tentang rahmat dan kasih karunia Allah lewat Yesus Kristus. Firman yang datang menjadi manusia dan diam di antara kita. Mengapa dia harus datang menjadi manusia? Kalau dia tidak datang menjadi manusia, kita yang mati. Ngerti bang? Iya, aku mas. Gimana ya bang? Iya, saya tahu bang. Tapi kalau masalah jadinya manusia, Tuhan jadi manusia, datang di muka bumi untuk Yesus itu kan firman atau perkataan Allah, perkataan Allah yang jadi. Bukan, berbeda. Salah persepsi kamu. Maka kalian selalu salah persepsi dengan Yesus karena apa? Di dalam Alkitab itu ada 3 hal. Logos, remata, graphe. Tiga-tiganya ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya firman. Terus firman itu bang, begini bang. Terus firman itu yang jadi manusia Yesus apa? Ya, firman Allah yang menjadi manusia, ya. Kalau berbicara firman Allah itu berbicara tentang logosnya Allah. Logosnya Allah berbeda dengan perkataan. Perkataan bisa jadi ciptaan nggak? Bisa. Yang saya ucapkan ini ya. Perkataan yang keluar dari itu namanya remata. Nah, graphe, ketika perkataan saya ini ditulis, lalu dicatat Alkitab, ya, berbeda dengan yang lain gitu. Kalau logos adalah yang bersama-sama dengan Allah, dan logos itu adalah Allah. Jadi logos bukan pencipta, bukan ciptaan, tapi pencipta. Gitu. Paham ya? Iya bang, maksudnya begini bang. Saya tanya, firman Allah itu ciptaan atau pencipta? Saya tanya kamu. Firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Ciptaan. Oke. Saya tahu saya berat nih. Ciptaan bang. Berat ya. Iya, kalau firman, oke, turun dulu bang ya, maaf. Oke, maaf ya teman-teman, sinyal firman saya, sinyal saya ini betul-betul, waduh, ngeleknya pak. Teman-teman, besok saya pindah kamar lebih ke depan aja. Saya pindah kamar, mereka datang roper kan, ya, di hotel gitu. Saya memang live-nya di hotel teman-teman ya. Saya lagi di Kalimantan. Nah, check in lagi ya. Besok saya check in lagi teman ya. Saya check in lagi. Saya pindah kamar, saya pindah hotel ya supaya cari kamar yang bagus ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau teman-teman tergerak hati ingin membantu Bang RK untuk check in ya, untuk membantu Bang RK untuk check in hotel dan lain-lain, teman-teman bisa langsung saja di sini teman-teman ya. Saya sedang dalam pelayanan offline dan saya di Kalimantan Barat ya teman-teman ya. Saya sedang dalam Kalimantan Barat teman-teman. Teman-teman bisa screenshot saja di YouTube ataupun di mana saja, teman-teman bisa screenshot saja teman-teman. Di screenshot saja teman-teman ya. Oke, sinyal saya lagi kurang bagus teman-teman. Besok saya pindah hotel, saya check in lagi di kamar yang baru lagi teman-teman.